Matika, saya selaku tim produk untuk produk Huawei. Oke, mungkin kita akan tunggu sebentar lagi. Oke. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan menjelaskan sedikit tentang suatu teknologi baru, produk baru dari Huawei yang ini sangat menarik sih untuk perkembangan di digital transformation. Mungkin ada yang memiliki kebutuhan di video conference dan semacamnya. Ini akan sangat membantu kebutuhan perusahaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Baik, untuk di sini nanti kita akan mendengarkan dari ekspertis langsung dari produk Huawei ini, yaitu Bapak Naya. Begitu. Oke, halo semua. Terima kasih Richard. Ya, halo Bapak Naya. Pagi. Ya. Pagi semua. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, waktu dan tempat dipersilakan untuk Bapak Naya. Terima kasih. Oh ya, berarti ini rundown-nya berarti hanya presentasi ini. Mungkin saya kasih brief produk sedikit, kemudian nanti mungkin ada discuss session gitu kali ya. Yes, betul Pak Naya. Oke. Selamat, berarti semua yang ada di sini teman-teman dari MIIK atau mungkin sama customer MII juga atau partner MII mungkin. Halo. Ya, halo Pak Naya. Ya. Oke. Saya coba share. Sudah kelihatan belum kira-kira saya? Udah kelihatan belum? Masih belum nih Pak. Oke, sekarang udah kelihatan. Oh, berarti ini koneksinya oke deh. Nggak apa. Oke, ini udah kelihatan. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya Naya Prasatama selaku salah satu product manager untuk di Huawei sendiri. Kalau saya handle di Huawei untuk perangkat collaboration. Jadi lebih ke arah video conference dan juga sebenarnya CCTV kalau di Huawei seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini mungkin saya akan nggak panjang lebar, cuma sedikit cerita tentang video conference Huawei karena kita sekarang sedang membahas teknologi ini, dan juga nanti saya akan kasih brief yang lebih clear tentang salah satu produk hero kita yang kita baru rilis di akhir Q1 kemarin seperti itu, yaitu Idea Hub kalau Bapak-Bapak dan rekan-rekan sekalian tahu seperti itu. Oke. Kita mulai dari Huawei Enterprise Communication. Jadi sejarahnya dari Huawei Video Conference itu sendiri, sebenarnya Huawei sudah mulai dari beberapa dekade yang lalu seperti itu. Nah, kalau teman-teman tahu sendiri, Huawei memang kita mulai secara root di penyedia telekomunikasi atau penyedia network telekomunikasi, semua network istilahnya background network dari telekomunikasi seluler maupun wired, nah itu di-provide oleh Huawei sampai ke IP phone dulunya seperti itu. Nah, dengan perkembangannya ini, ke depannya Huawei juga mendevelop dengan teknologi video conferencing. Jadi tidak hanya telepon biasa yang tadinya kita tahu telepon biasa atau PBX, kemudian beralih ke IP phone, kemudian IP phone ditambah dengan video, nah jadilah video conference seperti itu. Nah, kita mulai dari 2008, 2014 sampai yang terakhir kita baru rilis line up produk kita, video conference terbaru kita seperti itu. Nah, ini sudah mendapatkan beberapa penghargaan juga, termasuk dengan Design Award, termasuk dengan Endpoints Market Leadership di tahun 2018 juga seperti itu. Jadi
secara market share juga Huawei merupakan salah satu pilihan. Ketika kalau di pasar kita tahu misal seperti ini, pernah dengar Cisco atau Polycom atau yang lain penyedia video conference, nah Huawei juga sebagai pemain kontender yang ada di kuadran atas juga seperti itu. Nah, untuk di sini kalau secara teknologi, kalau teknologi base, nah kita mengembangkan yang terbaru yaitu teknologi kompresi video conference dengan H265. Nah, jadi ini lebih ke arah cost efektif. Jadi penggunaan video conference bisa di bawah 500 kbps dengan kualitas Full HD. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke. Sedikit itu tentang brief dari, kedengaran kan suara saya? Nggak putus-putus kan ya? Halo, Richard? Halo, bro. Kedengeran. Kedengaran ya? Oke. Terima kasih. Oke, nah masuk ke line up atau ke step by step dari Huawei untuk mengembangkan video conference ini. Di akhir 2019 kemarin kita rilis perangkat video conference yang berupa private video conference seperti itu. Nah, mostly kalau secara teknologi kan kita tahu bagi dua mostly di market sekarang. Yang private video conference yang mana server atau biasa kita sebut MCU, multi-point control unit. Nah, itu ada di user. Nah, untuk lebih ke arah mungkin ke arah keamanan data atau ke arah enkripsi data yang lebih baik atau security data yang lebih baik. Jadi security dari komunikasi yang lebih baik karena lebih aman ditaruh di customer sendiri, atau dengan yang public service atau yang dengan yang public cloud seperti Zoom, Teams yang kita pakai sekarang ataupun Webex, Board seperti itu. Nah, di sini Huawei memang kita berangkat dari yang private video conference. Nah, kedepannya mulai dari tahun depan, nah kita juga sudah mulai mendevelop ini sekarang yang namanya cloud-link meeting dan WeLink meeting ini. Nah, ini mengarah ke public cloud juga seperti itu. Jadi untuk sekarang roadmap-nya dari kita masih di public video, masih di private video conference. Nah, kedepannya untuk secara platform, nah kita juga sudah mulai merambah ke public cloud, public service untuk video conference seperti itu. Nah, sedikit tentang hardware yang Huawei punya seperti itu. Untuk ketika kita ngomongin platform video conference seperti ini kan, seperti video conference Teams ini artinya kita melakukan video conference kemudian istilahnya MCU-nya atau yang hosting yang melakukan komunikasi, yang melakukan routing komunikasi ada di server di suatu daerah, suatu area yang kebetulan public. Ya, saya email sih registrasi. Ya. Nah, email Pak Suhendra ya, CC Pak. CC Pak Hong. Ya. Oke. Nah, di sini di Huawei kita mendevelop dari si server base-nya itu sendiri, menggunakan hardware kita sendiri dan menggunakan chip kita sendiri. Jadi kombinasi hardware dan software di sini saling berpadu, menggunakan in-house semua dari Huawei dan menghasilkan user experience yang tentunya jauh lebih baik ke depannya seperti itu. Oke, ini secara platform, secara produk portofolio, mulai dari platform video conference. Sedikit saya jelaskan di sini, ini berupa MCU multi-point control unit yang biasa kita tahu mungkin kalau di IP phone atau di T1 atau di E1 dulunya, nah itu seperti PBX ya. Nah, kalau di video conference kita sebutnya MCU multi-point control unit, kemudian ada manajemen servernya, nah kemudian ada juga recording and streaming engine-nya. Nah, itu untuk pilihan-pilihan platformnya. Jadi ketika kita ngomongin private video conference, nah Huawei bisa provide hal seperti ini. Nah, ketika kita ngomongin endpoint terminal atau handset video conference-nya, nah ini kita bagi beberapa berdasarkan misal senario ruang meeting, senario penggunaan user yang bagaimana atau behavior dari si user seperti itu.
Nah, contohnya misal untuk video conferencing endpoint-nya yang kodek terpisah, kalau teman-teman tahu atau rekan-rekan tahu di sini, biasanya kalau kita melakukan sesi video conference di kantor atau di meeting room itu menggunakan kodek terpisah, kemudian menggunakan kamera lagi, kemudian menggunakan mikrofon lagi. Nah, seperti ini yang clouding box, ini yang kodek terpisah. Kita bisa kombinasikan dengan kamera tracking, dengan kamera seperti itu. Model nah tinggal dicolok HDMI ke layar, tinggal tambahin layar konten. Kemudian yang personal terminals, kita juga ada endpoint yang ada di mobile yang bisa diinstal di laptop, di smartphone atau di tablet seperti itu. Nah, kita punya yang nama TI desktop, terminal endpoint desktop, dan TI mobile di sini. Nah, ini untuk pilihan-pilihan endpoint. Nah, bagaimana dengan yang pilihan boardnya? Jadi endpoint plus board seperti itu. Jadi yang perlu di notes adalah tidak board di sini tidak hanya berupa screen, tapi juga mereka perangkat aktif kodek seperti itu. Jadi yang mana kita bisa pastikan bahwa teknologi kompresi videonya pun jauh lebih baik dibanding yang hanya berupa screen kemudian kita install aplikasi dengan running misal let's say OS atau Windows di belakangnya seperti itu. Nah, jadi terminal endpoint-nya Huawei di sini sudah embedded dengan kodeknya juga, integrated dengan kamera juga, microphone, speaker. Nah, dan pilihannya ada yang 65 inch, ada yang 86 inch. Nah, yang selanjutnya akan saya jelaskan beberapa sedikit dari highlight dari produk kita seperti itu. Nah, contohnya yang ini yang tadi kodek terpisah. Kodek terpisah kita kombinasikan kodeknya yang ini, kemudian ditambahin kamera, kita mau pasang di depan, di belakang, jadi kita mau view, 2 view, 3 view, seperti itu. Nah, ini dengan berbagai koneksi, kemudian remote controlnya berupa tablet, jadi tidak perlu pakai analog remote lagi, seperti itu. Jadi cukup dengan tablet yang intuitif ini langsung ditaruh di meja user seperti itu. Nah, ini bisa mengakomodir ruangan-ruangan yang cukup besar seperti itu, ataupun yang ruangan kecil juga bisa. Nah, clouding box 300 untuk yang medium size karena keterbatasan port, ketika membutuhkan port yang lebih ada di clouding box 600. Jadi mulai dari yang meeting room seperti ini atau yang model hall tinggal ditambahin kamera banyak. Nah, itu ini pilihan endpoints seperti itu. Nah, kemudian atau dengan model yang sudah include dengan istilahnya include dengan layar, include dengan mejanya, include dengan furniturnya seperti ini. Nah, ini kita ada seperti board meeting atau director meeting seperti itu, model dengan layar integrated dengan kamera, kameranya pun sudah mengadopsi panoramic view seperti itu. Jadi kita menggunakan 3 lensa dalam satu kamera yang kemudian di stitching secara bersamaan seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat stitching dari videonya itu sangat tipis dan hampir tidak kelihatan seperti itu. Nah, ini salah satu jenis endpoint yang bisa mungkin teman-teman atau rekan-rekan user di sini bisa dicocokkan dengan requirement-nya seperti itu. Nah, yang ini juga merupakan room presence dari kita. Jadi 2 layar seperti itu dengan kamera tracking seperti itu. Nah, jadi ketika membutuhkan video di layar terpisah dan presentasi di layar terpisah, tidak picture in picture atau tidak picture out picture seperti itu dalam satu layar. Nah, untuk mengakomodir view angle yang lebih luas, yang lebih jauh, yang dengan atau mengakomodir ruangan yang lebih luas seperti itu kira-kira dengan kamera auto tracking. Nah, contohnya ini seperti ini. Kita juga model yang seperti ini sudah borderless vision, hidden cabling, jadi sudah tinggal tarikan kabelnya sudah tidak kelihatan. Jadi untuk ditaruh di ruang meeting kelihatannya juga masih cukup cantik seperti itu. Oke. Nah, masuk ke produk hero kita yang baru kita rilis di Q1 ini, yaitu ID Hub Series. Nah, modelnya seperti ini. Jadi dia kita ada yang model 65 inch, ada yang 86 inch, kemudian sudah dilengkapi dengan stand roller bracket juga seperti itu. Saya akan coba ini play video, apakah putus-putus atau enggak ya. Putus-putus ya kayaknya ya videonya, enggak.
Nah, uh, semoga videonya halo. Halo, masih putus-putus sekarang? Tidak? Yes, halo Mas Naya. Halo. Iya, iya. Oke. Tadi sampai mana ya? Mungkin udah tadi putus kayaknya ininya ya, koneksinya. Sorry. Yes, tadi terakhir sampai Mas Naya Sampai udah di video agak kayaknya putus-putus ya. ya. Sampai di video, betul. Oh, tapi oke, nggak masalah. Tapi sebelum video masih ini kan, masih ada slide tadi ya. Yes. Oh, oke. Nah, oke, saya lanjut aja berarti dari sini. Jadi kita kayaknya nggak usah putar video lagi. Oke, sebentar. Ini kelihatan slide-nya sekarang? Halo? Ya Pak Naya, clear Pak Naya. Ya, clear ya. Oke. Oke. Ya, silakan lanjut Pak. Oke. Ini kalau dari Idea Hub portofolio kita. Jadi untuk yang Idea Hub yang ini kita rilis dengan 3 seri, Idea Hub S, Idea Hub Pro, dan Idea Hub Enterprise. Nah, untuk yang saat ini yang kita masukkan ke Indonesia dulu yang Idea Hub Pro dulu. Jadi sekaligus dengan license-nya kita urus ke Kominfo segala macam, kita coba yang Idea Hub Pro dulu. Nah, ini yang 65 dan 86 inch. Untuk yang Idea Hub Enterprise, nah ini baru rilis di sekitar Agustus, seperti itu kira-kira. Nah, saya akan highlight sedikit jadi dari Idea Hub series ini. Jadi secara penggunaan, secara utility, nah, di meeting room itu bisa menggantikan whiteboard, bisa menggantikan proyektor, speaker aktif, bahkan dengan mikrofon. Kita tidak perlu penarikan banyak kabel, operasi cukup dengan colok kabel power, connect wifi, selesai. Seperti itu kalau tidak pengen tarik kabel network misal, kira-kira seperti itu. Nah, jadi membuat ruang meeting lebih simpel, cukup dengan satu perangkat sudah bisa meeting lebih luas, lebih versatile seperti itu. Oke, jadi dari core capability dari Idea Hub ini yang pengen dibawa adalah yang pertama super interactive whiteboard-nya ini. Nah, beberapa fitur interactive whiteboard, contohnya nanti akan saya lihatkan sedikit ininya video snapshot-nya, seperti intelligent handwriting, kemudian ada speaker tracking, kemudian ada auto framing, kemudian professional video conference dengan teknologi kompresi yang sudah tinggi, memungkinkan menghemat cost efisiensi untuk untuk occupied dari networknya seperti itu. Jadi yang tadinya kita butuh bermega-mega untuk achieve video quality yang bagus, ini cukup di bawah 500 kbps, udah mendapatkan hasil video yang bagus. Jadi user pun tidak merasa selalu terputus-putus video conference-nya seperti itu. Nah, didukung juga dengan cloud ecosystem. Jadi si Idea Hub ini sudah running dual OS juga, Android plus Windows, sudah bisa embedded Windows juga. Jadi kita mau lempar aplikasi apa aja, baik itu Android yang lewat Huawei App Gallery nantinya. Nah, itu bisa di-running di board ini. Jadi sudah semacam tablet tapi dengan layar 65 inch seperti itu. Oke. Untuk video sendiri atau dari layarnya sendiri sudah support 60 fps, jadi seperti itu. Jadi dari layarnya sudah lebih smooth dengan 60 frame per second. Kemudian dengan tadi 4K 265 dengan ultra low cursor latency. Apa sih ultra low cursor latency itu? Nah,
Itu lebih ke arah ke ini latency dari ketika kita menggaris, kemudian ketika kita menggaris di atas kaca, nah, kemudian garis digital yang di belakangnya itu seberapa delay-nya. Nah, tentunya ini akan selalu menjadi highlight ketika kita purchase apa namanya board yang super besar yang dengan screen yang cukup lebar seperti itu. Nah, di sini di ID Hub kita dengan kita bisa mengklaim di 35 milisecond. Jadi perbedaan delay antara ketika kita menggaris sampai dengan keluar garis di layar, nah itu cukup di 35 milisecond. Nah ini jauh lebih singkat dibanding beberapa komputer kita. Misal kalau dari Microsoft, ada Surface, kemudian dari ada Webex dari atau mungkin dari layar atau mungkin dari beberapa Chinese brand seperti ViewSonic ataupun Maxhub kira-kira ataupun Modoped, nah, kira-kira seperti itu. Nah ini yang bisa salah satu keunggulan dari layar yang terbaru dari Huawei seperti itu. Nah, yang tentunya harapannya dengan Bapak Ibu hadir dan join pada jadi ini seperti ini contoh videonya. Nah, jadi kita menggaris, jadi delay antara antara stylus dan garisnya sangat singkat, sangat rapat seperti itu. Nah, kemudian scenario based intelligent control, contohnya seperti ini intelligent handwriting recognition. Nah, ini sudah embedded di semua perangkat ID Hub seperti itu. Jadi tidak peduli yang series yang mana. Nah, ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur AI. Contohnya salah satunya intelligent handwriting recognition. Nah, di sini jadi ketika kita menulis dengan tulisan tangan akan otomatis di recognize menjadi bentuk teks atau menjadi format doc seperti itu kira-kira. Nah, gimana kalau kita melakukan sharing presentation ketika kita mau melakukan presentasi atau projecting ke layar ya seperti itu. Nah, contoh ada beberapa opsi. Misal untuk ketika yang menggunakan wireless, kita bisa menggunakan iDashare app. Nah, ini merupakan aplikasi dari dari ID Hub-nya. Nah, nanti kita tinggal download linknya. Kemudian dengan menggunakan WiFi yang sama, kita bisa share ke layar. Atau dengan simple menggunakan iDashare Projector. Ini berupa dongle USB. Jadi tidak perlu repot-repot connect WiFi yang sama. Cukup dengan colok dongle USB ini. Ya, contoh yang seperti ini dongle USB dengan one push button langsung share screen apa yang ada di laptop atau apa yang ada di PC. Atau kalau menggunakan smartphone yang ada NFC-nya, kita juga support dengan NFC support dari si screen ini seperti itu, dari ID Hub ini. Jadi mau medianya mau laptop, mau PC, mau smartphone, mau tablet itu kita bisa share semua kita bisa projecting semua ke ID Hub ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari kamera sendiri dan teknologi mikrofon dan speaker, nah di teknologi mikrofon ini kita sudah menggunakan 12 linear mikrofon. Di market mostly hanya 8 atau 6 bahkan. Nah, kita sudah support sampai 12 linear mikrofon, 180 derajat front coverage, bahkan hingga radius 8 meter. Jadi kira-kira ruangan medium size meeting room kira-kira sebesar 35 meter persegi, 40 meter persegi, atau bahkan sampai 50 meter persegi. ID Hub ini masih capable untuk melakukan pick up suara seperti itu. Pick up suaranya untuk apa? Nah, nanti untuk seperti ini contohnya salah satunya untuk kamera dan mikrofon bekerja sama untuk melakukan block noise. Kita sebutnya acoustic bevel. Contohnya, jadi secara ide adalah dia akan merecognize seberapa banyak atau seberapa lebar orang yang ada di depannya seperti nah di luar cakupan area ini dia akan si ID Hub akan memblok background noise seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kedengaran. Video ini kedengaran nggak suaranya? Bro Richard. Nggak kedengeran nih. Suaranya nggak kedengeran ya yang ini? Iya. Ya, jadi di sini idenya adalah si perempuan ini dia ngomong, kemudian ketika dia berpindah tadi suaranya akan keblok seperti itu. Jadi si kamera dan mikrofon
mengidentifikasi bahwa ada seberapa banyak partisipan di depannya atau seberapa lebar view angle yang dia dapat dan pick up voice-nya, kira-kira seperti itu. Kemudian contohnya yang satu lagi ini adalah auto framing. Jadi kamera secara otomatis akan mengidentifikasi, nah seperti ini, akan mengidentifikasi berapa orang yang ada di depannya. Jadi dia akan otomatis recenter ke fokus dari usernya seperti itu. Ini ketika 2 orang, masuk kembali 1 orang, jadi 3 orang lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Ini auto framing. Bagaimana kalau kita tambah dengan speaker tracking? Nah, di sini idenya adalah di video ini, nah laki-laki ini dia berbicara, kemudian kamera akan secara bergantian. Nah, bagaimana ketika kamera si IDHub ini mengidentifikasi bahwa ada 2 orang yang secara bersamaan atau lebih berdiskusi. Nah, IDHub akan menampilkan panoramic view. Kira-kira seperti itu idenya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang ini untuk lebih ke arah teknologi kompresi video tadi, jadi mulai dari hulu ke hilir, dari platform sampai ke endpoint kita sudah support dengan H265 video compression ini, memungkinkan kita bahkan di bawah 500 kilobit per second untuk melakukan video conference dengan full HD, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir ini lebih ke arah support ekosistem. Jadi si IDHub ini sudah running DualOS secara perangkat, IDHub running Android 10 yang didukung juga dengan Huawei App Gallery untuk support ekosistem aplikasi di dalamnya. Jadi built-in high frequency application seperti misal kita sudah bisa menggunakan Zoom atau Teams atau populer public video conference embedded di dalam IDHub seperti itu. Nah, kemudian yang didukung dengan Huawei App Gallery tadi. Kemudian kita juga ada opsi untuk menambahkan modul operating system, modul OPS dengan Windows support. Jadi IDHub ini juga sudah sebagai all-in-one PC seperti itu. Jadi sudah embedded dengan Windows 10 juga dan bisa bisa diperlakukan atau digunakan seperti PC all-in-one PC pada umumnya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita mau lempar aplikasi apapun bisa running di dalam sini seperti itu. Nah, secara penggunaan tadi, secara senario, secara kesimpulannya, jadi si IDHub ini penggunaannya bisa menggunakan yang pertama menggunakan video conferencing dari platform dari Huawei sendiri, itu yang merupakan private video conference. Nah, namun ketika rekan-rekan user atau partner sudah menggunakan public cloud conference seperti Zoom, Teams, Webex atau yang Polycom punya, nah itu bisa diinstalkan aplikasinya running di IDHub juga. Jadi secara endpoint cukup versatile, jadi bisa digunakan di mana aja ataupun hanya totally sebagai whiteboard aja seperti itu. Jadi ini usage scenario yang bisa digunakan oleh untuk IDHub ini, kira-kira seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan yang penasaran dengan sedikit spec sheet atau data sheet-nya, salah satunya yang seperti ini, nanti untuk detailnya akan saya kirimkan by email lagi seperti itu. Jadi datasheet lengkap, kemudian beberapa contoh video tadi yang mungkin nggak kedengaran suaranya, nanti saya bisa emailkan seperti itu. Nanti Richard bantu blast ke teman-teman atau ke rekan-rekan user juga seperti itu. Nah, ini seperti sini kamera sudah built-in 4K 30 fps, kemudian wide angle sudah dengan multiple zoom dan digital zoom. Kemudian dengan video interface, 4 input, 2 output, cukup banyak portnya seperti itu. Audio interface juga cukup banyak. Interface yang lain cukup banyak. Nah, sudah running dual chip 4 core juga, seperti itu. Core i5 dengan RAM 12 GB, seperti itu. Flash sampai 64 GB, kira-kira seperti ini. Jadi ini datasheet sekilas. Untuk lengkapnya nanti saya coba share ke Richard dan teman-teman user, seperti itu. Itu aja sih kira-kira, Bro Richard, untuk IDHub ini, IDHub session ini. Oke, thank you Panaya.
Mungkin dari Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian ada yang mau ditanyakan? Halo, Halo. ya saya. Oke, silakan Pak. Ya Pak. Lagi Pak. Bagi Pak. Oh ya, Ya, halo Pak. Oke, boleh silakan pertanyaannya Pak. oh oke. Itu tanggal berapa ya? Iya, Pak Ahmad. Oh iya, Bagaimana, nanti Pak? saya register deh. Oh, sepertinya Ya, sedang call ya Pak. Oke, sekarang saya masih pakai makeup. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai Idea Hub ini? Enggak, untuk antivirusnya. Ya, Saya nanya di chat. karena dia cloud based dari corporate office, ya jadi kita ngikut aja. Oke. Halo, Halo. Ya, halo. Halo. iya Pak, Ya. mau nanya itu integrasi dengan perangkat yang lain, dengan protokol SIP bisa berjalan nggak Pak? Ya, integrasi perangkatnya maksudnya kayak gimana? Perangkat lainnya itu apa? Ya, misalkan saya punya Yeeling video conference gitu kan, kita sudah berinvest existing gitu kan, kita mau ganti ke Idea Hub gitu kan. Nah, kalian kan join dari brand kan bisa pakai SIP kan. Pakai Itu SDK? disupport Pak, belum itu. Gimana Pak? Dengan SIP protokol. Oh, sip. Iya. Nah, jadi si Idea Hub ini sebenarnya adalah codec Pak. Jadi codec tapi sudah embedded dengan layar dan kamera. Jadi ini mau H323, mau SIP itu juga bisa running. Jadi misal existing Bapak udah punya private conference. Misal existing Bapak sudah punya private conference kayak Polycom, Cisco atau yang lainnya seperti Shopify ya. Nah, selama itu support ya video conference mostly support H323 dan SIP ya. Jadi ya ini sudah bisa Untuk lisensi sendiri gimana Pak? Ini kita nggak ada lisensi karena kalau Idea Hub ini pure endpoint Pak. Seperti itu. Oh gitu Nah, ya. kecuali kita ngomongin misal head to head dengan MCU dan video conference platform dari Huawei misal seperti itu ya. Jadi misal contohnya yang kayak misalnya kayak Halo. Jadi dari platform misal halo. Iya Pak. Ya. Ulangin Pak. Ya. Yes Pak. Iya Pak. Nah, jadi misal head to head antara platform dan platform, jadi menggunakan Huawei dengan private video conference. Nah, ini baru kita misal sizing berupa para user berapa. Kalau yang Idea sendiri itu hanya endpoint, jadi tidak perlu ada license seperti itu. Oke Pak. Yes Pak, ini jadi lebih seperti all in one solution lah ya Pak ya. All in one codec sepertinya. Jadi idenya adalah kalau kita tahu ya codec yang lain misal kayak yang seperti di Cisco ataupun yang di Surface Hub ataupun Polycom. Nah ini jadi idenya dari codec yang seperti ini ditambah layar dan mikrofon. Bro, itu ya. Itu mikrofonnya siapa ya? Halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Oke, ini kita ada pertanyaan lagi nih Pak dari Oke, dari Ibu Sani ya. Ibu Sani, ya. Oke, pertanyaannya ada seperti series Idea Hub ini sudah paket lengkap untuk conference kah?
kamera, speaker, mikrofon. Untuk Betul. ruang meeting 6 kali 10 meter, rekomendasi pakai tipe yang apa ya Pak? Oke, ini mungkin boleh dibantu jawab nih Pak Naya. Oke, 6 kali 10 meter, bisa pakai yang 65 inch seperti itu. Jadi kalau ruang meetingnya istilahnya ruang meetingnya modular atau perlu dipindah-pindah, bisa pakai yang 65 inch pakai roda, atau kalau memang ruang meetingnya tidak perlu dipindah-pindah, nah bisa pakai yang 86 inch dan di mounted di tembok seperti itu. Ya, ini memang sangat simple sih ya Pak ya. Jadi untuk yang 65 inch kita bisa moving ya Pak ya. Betul, bisa yang 65 inch bisa di moving. Nah, tentunya sudah embedded tadi, jadi speaker, mikrofon, layar, kamera dalam satu perangkat seperti itu. I see. Oke Pak, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Budi. Baik, pertanyaannya seperti ini, bagaimana dengan kelanjutan support OS Android di produk Huawei? Ya, nah Oke. kalau seperti yang kita tahu juga ya, bahkan di produk lain customer kita seperti handphone atau tablet. Nah, Huawei sedang mengembangkan Huawei App Gallery, itu sebagai pengganti dari Google Play Service untuk Google Mobile Service GMS. Nah, kita buat Huawei Mobile Service. Jadi di HMS ini kita membuat Play Store sendiri, jadi Huawei App sendiri. Yang kita tahu sekarang ini sudah support banyak aplikasi, mulai dari perbankan bahkan sampai ke aplikasi Windows, aplikasi productivity, apps Office yang lain itu juga udah support untuk di Android-nya. Jadi based on Android 10, kemudian disupport dengan Huawei App Gallery atau Huawei Mobile Service. Tapi memang kita tidak pakai yang Google Mobile Service. Jadi lebih menggunakan ekosistem dari Huawei dari Android. Nah, bisa lebih banyak opsi lagi karena IDF ini bisa di mounting, bisa di embedded dengan Windows operating system juga. Jadi tidak dipakai Android-nya pun nggak masalah. Jadi sebagai all-in-one PC juga sudah ready ya. Betul. Yes. Betul. Ini mungkin menjadi kita bisa bilang lebih secure ya Pak ya, karena kita menggunakan produk Huawei Mobile Services sendiri begitu ya Pak ya. Memang kalau secara market ya, kalau kita tahu antara Google dan Huawei kan sedang bentrok, dan Google juga tidak memberikan channel untuk Huawei menggunakan servisnya. Makanya Huawei secara independen kita sudah mulai 2019 kita sudah build Huawei App Gallery dan Huawei Mobile Service. Ini sudah support di Huawei yang consumer, bahkan sama di ID Hub ini. Yes, sebenarnya ini kita bisa bilang ini adalah good opportunity lah ya untuk Huawei untuk bisa develop Huawei on OS lah begitu ya Pak ya, bisa dibilang ya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ruswantoro. Oke. Halo Pak, mau tanya untuk Idea Hub Pro ini bisa collaboration dengan Teams, Poly, Cisco. Iya. Bagaimana configuration untuk ketiga brand tersebut? Jadi mempertanyakan untuk bagaimana konfigurasinya nih Pak untuk ke Teams, Poly, dan Cisco. Nah, kalau dengan Teams, jadi simple aja. Jadi ID Hub ini karena sudah bisa running Windows juga, jadi ya kita tinggal install aplikasi Teams seperti di laptop kita seperti ini gitu kan. Itu bisa dilakukan Teams. Misal Cisco pun yang Webex application, nah itu juga bisa tinggal install karena sudah support dengan Windows 10 juga. Jadi seperti act like all-in-one PC seperti itu. Nah, misal dengan yang Poly pun seperti itu. Nah, ataupun misal let's say Zoom, nah itu juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, Zoom juga udah support di mobile, ini sudah running Android dan Windows juga, jadi bisa running di dua aplikasi Zoom. Jadi tidak ribet ketika mau menggunakan model application base, tinggal connect aja, nanti tinggal connect lewat SIP atau mau lewat codec
integrasi lewat kalau memang sudah punya platform atau MCU Poly, Cisco dan lain itu bisa join by H323 atau site. Yes, ini memang sangat memudahkan user lah ya Pak ya. Memang kita mensupport segala kebutuhan user, jadi kita menggunakan apapun itu pasti bisa kita support. Betul, jadi sekali lagi konsepnya ID Hub ini merupakan codec kalau kita di perangkat video conference, tapi sudah embedded dengan layar, embedded dengan kamera, mikrofon, dan lain-lain seperti itu. Oke. Oke, ya. Memang kalau untuk yang 65 inch ini memang sangat menarik juga untuk Bapak Ibu mungkin ada yang memiliki meeting room yang tidak terlalu besar ataupun yang ukuran sedang, itu sudah cukup begitu ya Pak ya untuk kita menggunakan yang 65 inch. Kemudian kalau memang ingin menggunakan yang di ruangan yang besar, yang luas, yang ukuran 86 inch juga lebih cocok lagi begitu. Dan kemarin kita juga sempat ada user yang tertarik dengan Idea Hub ini dan ingin dibundle dengan Microsoft Teams begitu, dan dari Huawei sendiri kita support ya Pak ya, Panaya ya, untuk dikonfigurasi ke Microsoft Teams. Oke, halo Panaya. Halo, Panaya. Oke. Halo, Pak. Panaya. Iya. Iya. Oke, udah jelas Pak. Oke, jadi ini ada, sorry nih, Pak Sandi, mohon maaf tadi saya salah sebut. Baiklah, Pak Sandi ini ada pertanyaan tambahan, yaitu untuk yang 65 inch, posisi paling belakang masih terlihat jelaskah tulisannya? Berarti untuk jarak yang, ini untuk ukuran ruangan berapa nih Pak kira-kira Pak? Untuk yang 65 inch ya? Iya. 65 inch ya, betul, kira-kira kita nggak expect juga, kita nggak expect karena kan lebih ke arah kalau secara layar kita sudah 4K, jadi sudah istilahnya sudah sharp, sudah tajam, seperti secara kontras, brightness itu sudah tajam. Tapi kalau secara dimensi ya 65 inch untuk misal di atas 50 meter di atas 50 meter persegi ya ruangannya tidak memadai. Jadi untuk yang 65 inch kira-kira ya di 35, 40 sampai di 50 meter persegi itu masih jelas. Oke, berarti up to 50 meter itu masih jelas ya Pak ya? Betul. Yes. Betul. Kalau itu memang tadi mau upsize lagi, ruangan meetingnya 6x10 Pak. Oke Pak Sani, yang ruangan 6x10, oke, itu masih kalau mau masih bisa jelas ya Pak? Mau yang ketika di upsize dengan ukuran yang lebih besar kita ada yang 86 inch gitu. Jadi itu tinggal di mounting di tembok. Nah itu bisa display yang lebih lebar juga seperti itu sih. Begitu Pak. Pak, untuk mic-nya itu dia jadi satu dengan layarnya atau dia terpisah ya? Iya, dia udah jadi satu Pak. Jadi seperti ini. Kendala kita itu kalau mic-nya itu jadi satu, kita kan pakai yang saat ini kita menggunakan Logitech ya Pak, Logitech seri apa ya saya lupa, itu jadi satu dengan kamera, mikrofon dan sebagainya. Jadi pada saat yang posisi di belakang itu dia suaranya harus suara kencang, harus agak teriak gitu, baru di sisi lawannya terdengar. Kalau ini gimana Pak? Nah, makanya kalau dari secara tadi jadi kita kombinasikan meeting room dengan sound pick up-nya. Nah, dari sound pick up-nya sendiri kan kalau dari perangkat kita dari 8 sampai 9 meter untuk sound pick up. Jadi jarak 8 sampai 9 meter dari layar itu masih bisa ketangkap suaranya. Nah, jadi ruangannya pun atau harus teriak. Masih ngomong biasa aja Pak, Yes Pak. Dan ini menariknya lagi, Huawei Idea Hub ini sudah didukung dengan Smart AI ya Pak Naya ya. Jadi dengan mendengar, dia akan mencari sumber suara dan akan menangkap picture dari orang yang sedang berbicara tersebut Pak.
Betul. Nah, nanti kalau memang produknya kita udah ready di kantor, nanti bisa teman-teman, rekan-rekan user bisa mampir ke kantor kami. Nah, seperti itu kita bisa demokan. Nah, contohnya seperti ini yang di video ini. Nah, ini senarionya si laki-laki ini ngomong. Mungkin suaranya nggak keluar ya di sini. Nah, jadi laki-laki dan perempuan ini ngomong secara bergantian. Nah, kamera akan mempick up suaranya seperti itu. Nah, gitu sih. Kira-kira gimana? Yes. Ini sangat menarik sih ya. Mungkin nanti Bapak kita bisa ketika barang ini sudah ready di Indonesia, kita bisa lakukan demo ya, Pak Naya ya. Iya, bisa. Betul. Baik, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi. Bisa di-extend nggak, Pak? Oh, sorry, oke. Iya, sorry Pak, gimana? Ya. Mic-nya bisa di-extend nggak? Iya, itu bisa sih ya, Pak. Bisa. Mic-nya bisa, kita ada line in-nya juga, jadi bahkan line in dan line out-nya terpisah. Ada yang model 3,5 mm jack gitu ya, pakai jack yang 3,5 mm. Nah, itu kita bisa jack gede. Ya, enggak jack jack audio biasa. Yes. Jack audio biasa. 3,5 mm yang ya, kita pakai di handphone, di laptop. Sudah sangat disimplify sih Pak, jadi sangat memudahkan user. Begitu. Oke, Pak Sani, ada yang masih ditanyakan? Oke, cukup. Thank you. Cukup ya Pak ya. Thank you Pak Sani untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan ini Pak Naya. Bagaimana performance Idea Hub ini? Saya pakai brand C. Wah, kita semua tahu lah ya brand C. Dan kadang gambarnya kadang nge-lag. Dan suara suka menghilang. Padahal koneksi WAN kami sudah 2 kali 100 Mbps. Dan dialokasikan untuk visi sebesar 30 Mbps. Nah, bagaimana requirement Huawei agar bisa running smooth? Ya. Oke, Pak Naya silakan. Oke. Ketika kita seperti yang tadi ya, mungkin kemungkinan case-nya kalau yang seperti itu dari endpoint-nya sendiri, sebenarnya kalau secara teknikal itu bisa kita rekayasa. Jadi misal dari endpoint-nya kita bisa set, kita turunin maksimum bandwidth usage-nya cuman di 1 mega atau di 2 mega, atau mungkin ternyata konfigurasi dari video conference tersebut dari hulu ke hilirnya belum disetting, misal dari MCU platformnya belum disetting dengan konfigurasi yang efisien sampai ke endpoint-nya. Nah, kalau di ID Hub sendiri, nah di ID Hub ini kita kalau secara endpoint-nya sendiri kita udah support di 4K H265. Jadi lebih ke arah kompresi video yang sudah jauh lebih rendah gitu. Jadi kita bisa expect sekitar 500 kbps atau di bawah itu sudah support Full HD kira-kira. Jadi untuk secara endpoint-nya sendiri, secara standalone endpoint dia sudah support video kompresi H265. Jadi penggunaan bandwidth jauh lebih rendah. Seperti itu. Yes, ini sangat luar biasa sekali nih ya Pak Naya ya. Memang untuk tampilan ini bisa diakui memang sangat baik sih ya Bapak ya. Oke. Baik, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Bapak Ruswantoro lagi nih Pak. Oke. Mau tanya satu lagi. Untuk sound. Gila. Masaknya redak. Sebentar ya Pak. Mic-nya bro. Mungkin bisa di mute dulu ya. Siapa? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ruswantoro, mau tanya satu lagi. Untuk soundnya, mikrofon plus speaker, sudah embed. Apakah ada interference atau noise atau echo pada saat video conference? Karena ini cocoknya untuk ruangan meeting mini. Wah, enggak juga sih Pak ya. Kalau dibilang untuk ruangan meeting mini, ini kita tergantung kebutuhan sih ya, bisa menyesuaikan ya Pak Naya ya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi secara selain secara boardnya memang tentunya tidak bakal dipakai di ruangan yang besar banget seperti di auditorium atau di ruang meeting aula yang besar ya, bisa mungkin sampai 80 meter persegi, misalkan 7 kali 10 misalnya, seperti itu. Tidak sebesar itu memang, karena memang dari kita istilahnya mempertimbangkan dari sound pick up-nya juga. Nah, tapi secara
secara perangkat antara mikrofon dan speaker itu sudah tidak ada istilahnya sudah tidak ada mirroring voice lagi gitu. Jadi tidak ada background voice lagi. Tidak ada kalau misal kita ngomong kemudian di speaker kedengaran suara kita sendiri. Nah itu sudah tidak ada isu yang seperti itu. Beda resto. Oke, sebentar ya. Oke, next kita, Bapak Ibu sekalian juga sambil kita mengadakan Q&A ini, Bapak Ibu sekalian juga boleh tolong dibantu isi feedback formnya, begitu ya, Bapak Ibu sekalian, karena ini akan berguna untuk kita bisa support dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian ke depannya, begitu. Nanti bisa dipertimbangkan, misal ketika unitnya udah ada, mungkin di distributor kita sekitar 2-3 minggu lagi udah nyampe gitu ya, udah inbound. Karena memang ini produk baru rilis end of Q1, jadi end of Q1, kemudian marketnya dari Huawei kayaknya dia ke arah Middle East dulu, ke arah Europe dulu, baru masuk ke Asia Pasifik. Di Asia Pasifik baru kita kebagian di Q2 ini, begitu. Jadi di end of Q2 ini kita kayaknya udah mulai dapat bagian untuk masuk ke market. Nah nanti ketika unitnya ada, teman-teman user, karena kan user bisa di-invite aja bro untuk lihat siap. ininya perangkatnya. Jadi memang ketika kita udah lihat dimensinya sebesar apa atau sekecil apa, itu bisa dimasukkan dengan bayangan dari ruang meeting dari customer. Kira-kira seperti itu. Yes, luar biasa. Oke. Ini kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, Pak Naya. Iya. Selanjutnya kita ada dari Pak Lukman. Oke. Pak Lukman bertanya, apakah untuk mikrofonnya jika suara kurang jelas diterima, apakah ada extender untuk mikrofonnya baik kabel atau wireless? Ini bisa disesuaikan ya Pak Naya ya? Nah, ya untuk yang mikrofon kita by wire ya, jadi kita udah sediakan portnya. Kalau dari perangkatnya sendiri, Huawei juga punya istilahnya punya mikrofon extension juga, kita juga bisa paketkan itu dalam penjualan, atau mungkin sudah punya mikrofon existing, nah tinggal dikonekin line in-nya model audio jack 3,5 mm, yang audio jack biasa yang ada di laptop, di HP kita seperti itu udah ada. Ya, oke. Benar, sangat fleksibel ya Pak ya untuk extender mikrofon ya Pak ya. Bisa juga, betul. Betul. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi. Untuk intelligent speaker tracking, ada berapa mikrofon nih Pak? Nah, mikrofonnya di sini kita ada 12 biji linear, secara garis di bawah. Nah itu ada mikrofonnya, sudah 12 pieces mikrofon. Nah itu coverage-nya secara front coverage radiusnya udah 180 derajat kiri kanan, kemudian pick up range-nya jadi jaraknya kira-kira 8 sampai 9 meter. Nah, itu jadi kita bisa kira-kira ruangannya sebesar apa atau sekecil apa untuk penggunaan dari board ini. Seperti itu sih. Wow. Ketika ruangannya lebih panjang, lebih lebar, kita bisa pakai extension microphone. Kira-kira seperti itu. Yes. Oke Pak, thank you nih untuk penjelasannya. Kemudian, ada pertanyaan lagi nih Pak Naya. Memungkinkan tidak untuk dikolaborasi dengan brand C? Iya. Sangat dimungkinkan karena perangkat IDF ini konsepnya adalah codec tadi ya, codec plus codec video conference ya, yang kita tahu codec video conference sudah support video conference rata-rata mostly SIP atau H323 itu udah bisa komunikasi seperti itu, udah bisa media transfer, udah bisa video, udah bisa audio dan lain sebagainya, presentation udah bisa semua seperti itu. Nah, baik itu merupakan sebagai codec dikonekin ke platform atau berupa aplikasi, misal seperti Webex meetingsnya, seperti itu aplikasi Webex atau aplikasi Zoom atau Teams seperti ini, itu juga udah bisa running di embedded Windows. Kira-kira Oke, thank you nih Pak Naya. Oke, selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang masih penasaran nih tentang Huawei Idea Hub. Boleh nih ditanya-tanya ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Yes. Nanti, ada pertanyaan lagi nih Pak Naya. Kalau boleh tahu,
berapa kisaran harga Idea Hub Pro dengan monitor 86 inch. Oke. Nah, kalau list price-nya sih nggak masalah ya. Jadi list price dari kita sih. Tapi sorry, ini end customer kan ya, nggak apa-apa kan, bro? Ya boleh lah Pak. Ah, Karena nanti mungkin harga akan berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini hanya gambaran Betul. lah ya. betul. Betul. Jadi list price kita untuk yang 86 itu di sekitaran 25K itu udah 25K USD itu udah apa namanya udah full package. Oke. Begitu ya Bapak Ibu. Memang harganya ini sangat, kita bisa bilang ini ada worth it begitu dengan teknologi apa yang Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan begitu ya. Karena betul. memang ini all in one solution untuk Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk video conference, apalagi di era digital transformation seperti sekarang ini ya, Pak Naya ya. Yes. Ini memang menarik sekali ini. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian ada yang masih ingin ditanyakan? Di harga juga bisa minta lewat Richard-nya nanti bro ya. Yes, nanti saya akan support harga terbaik lah untuk Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu sekalian sudah mengisi feedback form yang ada di atas di bagian chat, di chat box. Nah, itu nanti kita bisa berikan harga spesial lah untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada webinar kita hari ini. Begitu ya, Manaya ya. Oke. Yes, pokoknya yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian kita bisa support juga. Oke, nah ini dari Ibu Susanti juga barusan share lagi untuk link feedback formnya. Boleh silakan diisi. Nanti untuk nama-nama Bapak Ibu yang sudah terdaftar di feedback form ini akan kita get back untuk nanti bisa kita berikan penawaran yang terbaik lah untuk Bapak Ibu sekalian pastinya. Dan kita bisa mengikuti, mensupport kebutuhan Bapak Ibu sekalian apa yang misalnya untuk ruangan yang seperti apa, untuk customize ruangan yang besar atau butuh extension mic dan semacamnya itu bisa kita support ya Pak Naya ya. Iya, betul. Oke. Baik, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan. Ini kesempatan langka ini kita bisa mendengarkan dari ekspertisnya langsung Bapak Naya. Kalau sedikit share, jadi sebenarnya Idea Hub ini merupakan iterasi kedua, jadi seperti 2.0-nya. Nah, kita udah mengeluarkan board juga yang seperti ini, cuman itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Branding kita waktu itu namanya Cloudlink Board. Nah, di si board itu bahkan kita udah dipakai di beberapa industri seperti education, university, udah ada, terus kemudian di government, ya contohnya salah satu customer kita ada BNN, BNPB, BSSN, nah itu mereka sudah pakai platform video conference Huawei dan keyboardnya ini juga, bahkan yang versi sebelumnya. Jadi dengan yang versi yang terbaru ini jauh lebih full package, jauh lebih full feature, itu bisa lebih price to performance-nya lebih bagus lagi, value for money-nya lebih bagus. Wow, luar biasa sekali nih ya Pak ya. Memang ini sangat cocok untuk kita bisa implementasikan ya Pak ya, Huawei Idea Hub ini. Baik. Oke, ini ada sedikit tambahan nih dari Bapak Budi. Yang isi feedback dapat souvenir dari Huawei ya Pak. Wah, Pak Budi tenang aja Pak. Kita kasih lebih dari souvenir Pak. Diskon besar Pak. Ya, kita kasih penawaran spesial Pak. Kita nanti kasih penawaran spesial untuk Bapak Budi nih. Pastinya. Yes. Oke. Selanjutnya mungkin masih ada yang ingin ditambahkan dari Pak Naya? Sudah sih kira-kira seperti itu aja. Jadi secara keseluruhan ya mungkin dari teman-teman customer, teman-teman user di sini, ketika ada kebutuhan simple meeting room, kemudian dengan tidak perlu repot masang proyektor, masang mikrofon lagi, megang remote control lagi, nyari-nyari remote. Idea Hub ini bisa jadi salah satu opsi. Dengan harga yang value for money-nya saya yakin sih
sangat-sangat menarik ya gitu. Yes, betul, Pak. Sangat menarik sekali sih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sekian dari kami untuk sharing information, sharing knowledge, sharing new technologies dari Huawei Idea Hub ini. Kami yakin ini adalah suatu produk yang sangat cocok untuk kita implementasikan di era digital transformation seperti sekarang ini. Dan jika memang Bapak Ibu sekalian ada kebutuhan lain di luar Idea Hub untuk Huawei, silakan hubungi saya. Di sini saya akan share di chat box untuk kontak saya. Ya. Jadi nanti boleh langsung kontak saya directly, Richard Siswanto. Jadi nanti saya akan support kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Terutama untuk kebutuhan Huawei Idea Hub ini, jika nanti Bapak Ibu sekalian membutuhkan demo untuk produk ini, kita akan bisa bantu, kita akan bisa support. Jadi bisa lebih jadi lebih jelas ya, nanti bisa melihat teknologi Huawei Idea Hub ini seperti apa, karena ini sangat menarik sekali. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi, sudah menyempatkan waktunya untuk join di webinar kami. Ya, sampai bertemu di webinar kita selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Naya, terima kasih Ibu Carol yang sudah join di webinar kita pada pagi hari ini selaku prinsipal dari Huawei. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap sukses selalu. Ya, have a good day. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih, selamat pagi.